Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu, Salam Pancasila. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri Praja Madya Jami Saputra MPP 330595. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah praktikum penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ dari kepala daerah kepada DPRD. Yang pertama, apa sih LKPJ itu? LKPJ atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban adalah dokumen resmi yang disampaikan oleh kepala daerah, baik gubernur, bupati, atau wali kota, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap akhir tahun anggaran. Jadi LKPJ ini adalah surat laporan dari kepala daerah kepada wakil rakyat tentang apa saja yang sudah dikerjakan selama 1 tahun penuh dalam menjalankan pemerintahan daerah. Untuk elemen-elemen yang terkandung dalam LKPJ membuatnya sangat penting. Yang pertama, LKPJ adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kepala daerah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, kebijakan yang diambil serta program-program yang dijalankan, sehingga LKPJ menjadi bukti akuntabilitas mereka kepada rakyat yang diwakili oleh DPRD. Ini seperti laporan hasil kerja dari seorang manajer kepada dewan direksi. Kemudian yang kedua, gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan. LKPJ merinci sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang telah terrealisasi. Dokumen ini juga menggambarkan bagaimana pelayanan publik diberikan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. Kemudian, LKPJ ini memuat evaluasi terhadap pencapaian target. LKPJ tidak hanya memaparkan apa yang sudah dilakukan, tetapi juga membandingkan terrealisasi dengan target yang telah ditetapkan. Misalnya, apakah target pembangunan jalan tercapai? Apakah angka kemiskinan berhasil diturunkan sesuai target? Jika tidak, LKPJ harus menjelaskan apa saja alasannya. Dan LKPJ juga mengidentifikasi masalah dan solusi. Selain keberhasilan, LKPJ juga harus jujur memaparkan masalah, hambatan, dan tantangan yang dihadapi selama setahun. Lebih dari itu, kepala daerah juga harus menyampaikan langkah-langkah strategis atau rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut di masa mendatang. Ini LKPJ sebagai dasar pengawasan dan pemberian rekomendasi oleh DPRD. Setelah disampaikan, DPRD akan melakukan pembahasan yang mendalam terhadap LKPJ. Hasil pembahasan tersebut akan dituangkan dalam rekomendasi DPRD. Hasil rekomendasi DPRD ini berisi catatan kritis, saran, masukan, dan perbaikan kinerja pada pemerintah daerah di tahun-tahun berikutnya. Penting untuk diingat bahwa LKPJ bukan hanya untuk disetujui atau ditolak oleh DPRD, melainkan untuk dievaluasi dan diberikan masukan. Kemudian selanjutnya tujuan LKPJ. LKPJ ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain, pertama, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penyelenggaraan umum pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa kepada publik bahwa bagaimana anggaran daerah telah digunakan sejauh mana program-program tersebut telah tercapai. Selanjutnya yang kedua, memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah. Dengan LKPJ, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerahnya. Selanjutnya yang ketiga, menjadi dasar bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah. Evaluasi ini sangat penting karena memberikan masukan, rekomendasi, dan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, hasil evaluasi LKPJ dapat menjadi acuan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan anggaran di masa mendatang. Kemudian ada dasar hukum LKPJ. Penyusunan dan penyampaian LKPJ diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pasal-pasal yang relevan biasanya mengatur tentang kewajiban kepala daerah menyampaikan LKPJ dan peran DPRD dalam menindaklanjutinya. Kemudian dasar hukum yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan ini secara lebih rinci mengatur substansi, sistematika, dan tata cara penyampaian dan pembahasan LKPJ. Selanjutnya, daftar isi LKPJ. Secara garis besar, daftar isi buku LKPJ ini memuat poin-poin utama yang mempresentasikan pertanggungjawaban kepala daerah. Berikut adalah struktur umum dan penjelasan untuk setiap bagiannya. Yang pertama, bagian kata pengantar. Dalam kata pengantar ini berisi sambutan kepala daerah, garis besar tujuan LKPJ, dan harapan terhadap LKPJ tersebut. Kemudian daftar isi. Daftar isi ini memuat halaman yang membuat judul, daftar judul, bab, subbab, dan halaman terkait yang memudahkan membaca menavigasi dokumen. Selanjutnya ada daftar tabel, daftar gambar, atau lampiran jika ada. Halaman yang berisi daftar tabel, gambaran, atau lampiran yang digunakan dalam LKPJ beserta nomor halamannya. Selanjutnya masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana bagian ini memberikan gambaran awal dan konteks dari LKPJ. Di mana bab 1 pendahuluan ini terbagi lagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan mengapa LKPJ ini disusun, dasar hukumnya, dan urgensi penyampaiannya sebagai bentuk akuntabilitas. Yang kedua, maksud dan tujuan. Merumuskan maksud penyusunan LKPJ, misalnya sebagai laporan pertanggungjawaban dan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Misalnya, evaluasi kinerja, dasar perbaikan kebijakan. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum ini mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan LKPJ. Misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, PP terkait LKPJ, dan perda yang terkait. Selanjutnya yang bab keempat, sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini menjelaskan struktur atau kerangka LKPJ secara keseluruhan yang memandu pembaca mengenai isi setiap bab. Selanjutnya masuk ke bab 2, gambaran umum pemerintahan daerah, di mana bagian ini menyajikan profil umum daerah dan kondisi awal yang menjadi konteks penyelenggaraan pemerintahan. Bab 2 ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, kondisi geografis dan demografi, yang berisi data mengenai luas wilayah, batas geografis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi demografi berupa usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang subbab kedua, kondisi sosial dan ekonomi daerah, memuat informasi tentang tingkat pendidikan, kesehatan, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB atau produk domestik regional bruto, dan sektor-sektor unggulan lainnya. Sebab yang ketiga, struktur organisasi pemerintah daerah, di mana isinya berisi penjelasan mengenai organisasi perangkat daerah atau OPD, pembagian tugas dan fungsi, serta jumlah pegawai. Selanjutnya masuk ke bab yang ketiga. Bab ketiga ini adalah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, di mana fokus pada aspek keuangan dan bagaimana anggaran tersebut dikelola. Dalam bab 3 ini terbagi lagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, realisasi anggaran pendapatan daerah, yang menjelaskan sumber-sumber pendapatan daerah seperti PAD, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah, dan serta adanya perbandingan antara target dan realisasi anggaran. Yang subbab kedua, realisasi anggaran belanja daerah, di mana isinya merinci penggunaan belanja berdasarkan urusan pemerintahan, organisasi, program, dan jenis belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, modal, dan lain-lain. Dilengkapi juga dengan perbandingan antara anggaran dan realisasi. Selanjutnya subbab yang ketiga, realisasi pembiayaan daerah, itu berisi informasi mengenai penerimaan pembiayaan, misalnya sisa lebih, perhitungan anggaran tahun lalu, dan pengeluaran pembiayaan, misalnya pembiayaan pokok utang.
Selanjutnya sebab keempat, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Itu berisi analisis sejauh mana anggaran digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya masuk ke bab 4, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Bab 4 ini merupakan inti dari LKPJ yang merinci kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Bagian ini biasanya dipecah menjadi beberapa urusan pemerintahan. Di bab 4 ini terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, di mana ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek pendidikan, di mana capaian angka partisipasi sekolah, peningkatan kualitas guru, serta pembangunan sarana dan prasarana. Yang kedua, aspek kesehatan, yaitu angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi atau ibu, cakupan layanan kesehatan. Yang aspek ketiga itu adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana misalnya pembangunan atau pemeliharaan jalan, irigasi, dan drainase. Kita aspek yang keempat, aspek perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Misalnya seperti pembangunan atau rehabilitasi rumah layak huni. Yang kelima, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Contohnya seperti tingkat keamanan dan penanganan bencana. Dan yang keenam, aspek sosial, misalnya penyaluran bantuan sosial dan penanganan fakir miskin. Untuk sebab yang kedua, yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Berupa yang pertama tenaga kerja seperti penyerapan tenaga kerja dan pelatihan. Kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Itu misalnya seperti penurunan kasus kekerasan, peningkatan partisipasi perempuan, dan lain-lain. Maksudnya di sektor pangan misalnya ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pokok. Yang di sektor lingkungan hidup misalnya dalam pengolahan sampah, kualitas udara atau air, dan lain-lain. Dan seterusnya untuk urusan wajib lainnya seperti pertanahan, kependudukan dan pencatatan sipil, perhubungan, komunikasi dan informatika, operasi dan UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Untuk sebab yang ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan. Jika daerah tertentu memiliki potensi dan dapat melaksanakan urusan pilihan. Pertama, kelautan dan perikanan, yaitu misalnya peningkatan produksi perikanan dan kelautan. Kedua, sektor pariwisata, yaitu misalnya seperti jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan pendapatan asli daerah yang berasal dari pariwisata. Dan dalam pertanian, misalnya peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Dan seterusnya untuk urusan pilihan lainnya seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Dalam setiap urusan, biasanya dijelaskan program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan, serta target dan realisasi kinerja, di mana perbandingan antara target yang ditetapkan di RKPD dengan capaian secara real, dan permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta inovasi atau terobosan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya masuk ke bab 5, pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Terbagi menjadi 2 subbab. Yang pertama, pelaksanaan tugas pembantuan, yang berisi laporan mengenai kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atas penugasan dari pemerintah yang lebih tinggi, baik itu pusat atau provinsi, lengkap dengan realisasi dan kendalanya. Untuk subbab yang kedua, pelaksanaan tugas umum pemerintahan, meliputi aspek umum penyelenggaraan pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan wajib atau pilihan. Seperti misalnya yang pertama, pelayanan administrasi pemerintahan, penegakan peraturan daerah atau Perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada. Ketiga, fasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal. Keempat, penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. Kemudian masuk ke bab 6, penutup.
Pada bab 6 ini adalah bagian akhir yang merangkum poin-poin penting dan prospek ke depannya. Terbagi lagi menjadi dua subbab. Yang pertama kesimpulan, di mana kesimpulan ini memuat ringkasan singkat mengenai capaian kinerja secara umum, keberhasilan, dan tantangan utama. Kedua, rekomendasi dan saran. Rekomendasi dan saran ini berisi usulan atau langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kinerja di tahun anggaran berikutnya sebagai respon terhadap masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya di bawah penutup ada lampiran-lampiran, di mana lampiran ini berisi data-data pendukung yang detail, seperti matriks capaian kinerja setiap OPD, kedua rincian realisasi anggaran per program dan kegiatan, yang ketiga dokumen pendukung lainnya, misalkan data statistik, data, dan lain-lain. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas hubungan antara LKPJ dengan RPJMD mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas. Untuk memahami hubungan antara keduanya, kita perlu mengerti peran masing-masing dokumen. Yang pertama, peran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mana RPJMD ini adalah dokumen perencanaan strategis pemerintah daerah untuk periode 5 tahun sejalan dengan masa jabatan kepala daerah. Ini adalah semacam peta jalan pembangunan daerah yang memuat pertama visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Itu biasanya isinya janji-janji politik yang akan diwujudkan selama masa jabatan. Yang kedua, tujuan dan sasaran pembangunan, di mana isinya memuat target-target yang ingin dicapai dalam pembangunan di berbagai sektor, misalkan ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi dan arah kebijakan, di mana isinya memuat cara-cara atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Keempat, program pembangunan, di mana isinya memuat daftar program prioritas yang akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mewujudkan strategi dan kebijakan. Kemudian ada kerangka pendanaan, di mana isinya memuat estimasi kebutuhan anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya. RPJMD ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan RKPD dan Renstra OPD, serta menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setiap tahun. Tanpa RPJMD, pembangunan daerah akan kehilangan arah dan tidak memiliki ukuran yang keberhasilan yang jelas. Jadi di sini kita akan membahas peran dari LKPJ. Peran dari LKPJ yang pertama itu sebagai titik hubung dan keterkaitan erat. Hubungan kasual evaluatif antara LKPJ dan RPJMD, yaitu yang pertama, LKPJ adalah cerminan pelaksanaan RPJMD tahunan, di mana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya harus mengacu dan merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian indikator kinerja yang dilaporkan dalam LKPJ seharusnya selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Misalnya jika RPJMD menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar X% dalam 5 tahun, maka LKPJ akan melaporkan capaian penurunan angka kemiskinan di tahun tersebut sebagai kontribusi terhadap target jangka menengah tersebut. Kedua, RPJMD sebagai tolak ukur evaluasi LKPJ, di mana DPRD menggunakan RPJMD ini sebagai acuan utama untuk mengevaluasi LKPJ. Mereka akan membandingkan apa yang akan dilaporkan dalam LKPJ berupa realisasi kinerja dengan target yang sudah digariskan pada RPJMD. Jika ada program yang belum tercapai atau kendala yang muncul, DPRD akan melihat kembali apakah hal tersebut sesuai dengan strategi dan kebijakan yang ada di RPJMD atau apakah ada penyesuaian yang harus dilakukan. Ketiga, LKPJ ini memberikan umpan balik untuk perbaikan RPJMD dan perencanaan selanjutnya.
di mana hasil evaluasi LKPJ oleh DPRD berupa rekomendasi dan analisis mandiri oleh pemerintah daerah sendiri dapat menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan implementasi RPJMD di tahun-tahun berikutnya. Jika ada target RPJMD yang sulit dicapai atau kondisi eksternal yang berubah signifikan, laporan dan evaluasi LKPJ itu dapat memicu perubahan atau penyesuaian strategi dalam RPJMD itu sendiri. Meskipun perubahan RPJMD tidak sering dilakukan dan ada aturannya. Jadi, LKPJ adalah evaluasi progres tahunan terhadap peta jalan 5 tahunan yang disebut dengan RPJMD. Selanjutnya dalam penyusunan LKPJ terdapat langkah-langkah yang harus dipenuhi. Penyusunan LKPJ adalah proses tahunan yang dimulai sejak awal tahun anggaran hingga penyampaiannya kepada DPRD. Berikut adalah tahapan-tahapan penyusunan LKPJ. Yang pertama, proses perencanaan dan penyiapan awal. Di mana dalam proses perencanaan ini akan melakukan pembentukan tim penyusun di mana kepala daerah biasanya melalui sekretaris daerah menunjuk tim atau menugaskan unit kerja tertentu, misalkan bagian perencanaan atau biro organisasi dan tata laksana untuk mengordinasikan penyusunan LKPJ. Kemudian dilakukan sosialisasi pedoman penyusunan, di mana tim penyusun menyiapkan dan mensosialisasikan pedoman teknis penyusunan LKPJ kepada seluruh OPD. Pedoman ini mencakup sistematika, indikator kinerja yang harus dilaporkan, format data, dan batas waktu penyampaian laporan masing-masing OPD. Pedoman ini juga memastikan keselarasan dengan RPJMD. Kemudian pengumpulan data awal di mana OPD mulai mengidentifikasi dan mengumpulkan data kinerja program dan kegiatan yang telah dan sedang akan dilaksanakan serta data keuangan yang relevan. Kita masuk ke tahap yang kedua, penyusunan laporan kinerja OPD. Setiap OPD menyusun laporan kinerja mereka berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Laporan ini mencakup realisasi target kinerja, yaitu perbandingan antara target yang direncanakan sesuai RKPD dan register OPD dengan capaian aktual, dilengkapi dengan data dan bukti yang mendukung. Kemudian realisasi anggaran, di mana data penggunaan anggaran untuk setiap program dan kegiatan. Yang ketiga, permasalahan dan kendala. Itu berisi identifikasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai target. Kemudian inovasi dan keberhasilan, di mana pencapaian luar biasa atau praktik baik yang dilakukan. Kemudian rekomendasi internal berisi saran atau langkah perbaikan yang akan diambil oleh OPD itu sendiri. Kemudian dilakukan juga validasi data internal OPD, di mana setiap OPD akan melakukan review dan validasi data internal untuk memastikan akurasi dan kelengkapan laporan mereka sebelum diserahkan. Selanjutnya masuk ke tahap yang ketiga, konsolidasi dan kompilasi data, di mana seluruh OPD menyampaikan laporan kinerja mereka kepada unit kerja yang ditunjuk sebagai koordinator penyusunan KPJ, misalkan Sekda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda. Kemudian koordinator mengumpulkan dan mengompilasi seluruh laporan OPD ini. Ini merupakan proses penggabungan data dari berbagai sektor yang menjadi satu dokumen yang terpadu. Kemudian lakukan verifikasi dan klarifikasi data, di mana tim koordinator melakukan verifikasi terhadap data yang masuk. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakjelasan, mereka akan meminta klarifikasi dari OPD terkait. Ini sangat penting untuk memastikan LKPJ berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masuk ke tahap yang keempat, penyusunan draft LKPJ. Yang pertama, penulisan draft awal. Berdasarkan data yang terkumpul dan yang sudah diverifikasi, tim koordinator mulai menyusun draft LKPJ secara komprehensif, mengikuti sistematika yang akan ditentukan. Kemudian melakukan analisis lintas sektoral dan antar program untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, termasuk capaian makro daerah.
misalnya pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan angka kemiskinan. Selanjutnya melakukan identifikasi masalah umum dan isu-isu strategis, yakni merumuskan masalah dan kendala yang bersifat menyeluruh serta isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, perumusan rekomendasi dan langkah strategis, di mana mencakup pengembangan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil oleh kepala daerah untuk meningkatkan kinerja di masa depan sebagai respons atas temuan dalam laporan. Selanjutnya yang kelima, perubahan pembahasan internal dan finalisasi, di mana mencakup pembahasan di lingkungan pemerintahan daerah. Draft LKPJ yang dibahas dalam rapat-rapat internal yang melibatkan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, dan kepala OPD terkait, tujuannya untuk mendapatkan masukan, koreksi, dan persetujuan dari pimpinan daerah. Kemudian perbaikan dan finalisasi berdasarkan masukan dari pembahasan internal, draft LKPJ disempurnakan dan difinalisasi menjadi dokumen resmi yang siap disampaikan. Kemudian proses pencetakan dan penjilidan, mana dokumen LKPJ yang telah final dicetak dan dijilid, termasuk lampiran-lampiran yang relevan. Maksudnya tahap yang terakhir itu penyampaian kepada DPRD, dilakukan dengan penyerahan kepada kepala daerah. LKPJ yang telah final diserahkan kepada kepala daerah untuk disahkan. Kemudian penyampaian dalam rapat paripurna DPRD. Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna DPRD sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas hubungan antara RPJPD dan LKPJ. Dilihat dari visi jangka panjang hingga akuntabilitas tahunannya. Yang pertama, RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, di mana jangka waktu dari RPJPD ini yaitu 20 tahun, dan RPJPD ini adalah dokumen perencanaan pembangunan yang paling strategis dan berjangka panjang di tingkat daerah. RPJPD ini memuat visi, misi, dan arah pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Ini adalah gambaran besar tentang seperti apa daerah itu ingin terlihat di masa depan. RPJPD ini bersifat strategis dan visioner, memberikan gambaran umum mengenai kondisi daerah, sasaran pokok, arah kebijakan, serta tahapan prioritas pembangunan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Fungsi utama RPJPD ini adalah sebagai pedoman utama dalam penyusunan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berjangka 5 tahun. RPJPD ini juga menjadi acuan bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan programnya. Selanjutnya dokumen yang kedua yaitu RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana RPJMD ini memiliki jangka waktu 5 tahun, merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih sebagai yang berpedoman pada RPJPD. Isi dari RPJMD ini lebih detail dari RPJPD karena memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, serta program-program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk 5 tahun ke depan. Fungsi utama dari RPJMD ini adalah sebagai pedoman langsung bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD setiap tahun, dan juga sebagai dasar penyusunan APBD. Selanjutnya dokumen yang ketiga LKPJ atau laporan keterangan pertanggungjawaban. Jangka waktu LKPJ ini tahunan disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Isi dari LKPJ ini melaporkan realisasi dan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun, termasuk penggunaan anggaran, permasalahan, dan langkah perbaikan. Selanjutnya fungsi utama LKPJ ini sebagai bentuk akuntabilitas kepada kepala daerah. Fungsi utama LKPJ ini adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan, yang mana pelaksanaannya merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan RPJMD.
yang pada gilirannya adalah penjabaran dari RPJPD. Kebijakan di level daerah yang dikenal dengan peraturan daerah atau perda inti yang berbicara tentang perda urusan pemerintahan, perda implementasi, yaitu perda RPJPD, RPJMD, SLTK, dan ILPPD. Perda teknis, yaitu perda yang berhubungan dengan pengembangan kewilayahan dan pengembangan teknis urusan pemerintahan. Perda implementasi RPJPD dan RPJMD selalu dijadikan pintu masuk konkret adanya collaborative governance di level pemerintahan daerah, baik di provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk-bentuk kontrak sosial. Kontrak sosial yang menyebabkan terjadinya kolaborasi bersama antara publik sektor. Kemudian dokumen pertanggungjawaban memiliki saudara kembar, yaitu dokumen perencanaan, dokumen RPJM. Dokumen RPJMD harus SMART, yaitu specific, measurable, achievable, reliable, time bound, spesifik, dapat diukur, dapat dicapai sesuai realita masyarakat, dan adanya ukuran waktu. Visi dan misi RPJMD dan RPJPD harus dikembangkan setiap tahunnya, khususnya pada penetapan program dan sub kegiatan atau kegiatan agar terkesan adanya inovasi dan tidak copy paste. Selanjutnya ada konsep core business, dimulai dari peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Dikatakan ada 8 jenis urusan pilihan, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, energi sumber daya mineral, kehutanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan transmigrasi. Serta dalam penyusunan visi dan misi RPJPD kabupaten dan kota juga harus disusun secara spesifik dengan mencantumkan sektor unggulan atau bidang unggulan kabupaten atau kota tersebut, serta mengandung harapan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPRD dan Kepala Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mana pimpinan daerah itu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD, di mana Kepala Daerah berfungsi sebagai pelaksana perda dan kebijakan daerah, dan DPRD berfungsi sebagai penyusunan perda, fungsi budgeting dan controlling, serta dibantu dengan SKPD, dan menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, dan sesuai dengan tata aturan. Untuk pembagian urusan pemerintahan daerah ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama absolut, pemerintahan umum, yang ketiga konkuren, di mana konkuren ini dibagi lagi menjadi 2, yang pertama urusan wajib dan yang kedua urusan pilihan. Urusan wajib lagi terbagi menjadi 2, pertama urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan daerah absolut terbagi menjadi 6. Pertama di bidang keamanan, pertahanan, agama, justisi, politik, luar negeri, dan moneter atau fiskal. Sedangkan untuk urusan pemerintahan daerah konkuren yang pilihan itu terbagi menjadi 8 urusan. Pertama, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Untuk urusan wajib terbagi menjadi 2 tadi. Yang pertama urusan wajib pelayanan dasar, yang kedua urusan wajib non pelayanan dasar. Nah, urusan wajib pelayanan dasar ini terbagi menjadi 6. Yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga pekerjaan umum dan penataan ruang, 4 perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, 5 ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang keenam sosial. Jadi kita akan membahas hubungan kerja kepala daerah dan DPRD. Mana hubungan kerja DPRD dan kepala daerah didasarkan atas mitra sejajar. Hubungan kemitraan diwujudkan dalam bentuk pertama persetujuan bersama dalam pembentukan peraturan. Kedua,
penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah pada DPRD. Ketiga, persetujuan DPRD terhadap kerjasama yang akan dilakukan pemerintah daerah. Yang keempat, rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala. Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD tidak dapat digunakan sebagai sarana pemberhentian kepala daerah. Selanjutnya kita akan membahas tugas dan wewenang DPRD. Tugas dan wewenang DPRD yang pertama yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Ketiga, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD. Yang keempat, memilih kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang berhalangan tetap bila masih ada sisa jabatan lebih dari 18 bulan. Yang kelima, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional daerah. Ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Yang ke-10, melaksanakan tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah pada DPRD. Selanjutnya, evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengatur bahwa penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Oleh karena itu, urusan desentralisasi yang dilaporkan kepala daerah kepada DPRD dalam LKPJ adalah urusan pemerintahan yang telah diatur oleh perundangan. Pedoman untuk menilai materi penyelenggaraan urusan desentralisasi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Perda, RPJMD, dan RKPD atau APBD tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan untuk menilai materi permasalahan dan solusi, DPRD dapat menggunakan logika berpikir atas aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan tugas pembantuan mencakup tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Sama seperti menilai penyelenggaraan urusan desentralisasi, menilai atau memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan adalah menelaah bagian per bagian dan laporan yang disampaikan. Pedoman untuk menilai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah dasar hukum tugas pembantuan yang diterima ataupun yang diberikan. Misalnya tugas pembantuan dari Kementerian Sosial, tentu ada SK atau permen pemberian tugas pembantuan tersebut. Periksa yang menjadi item program kegiatan cocokkan dengan yang dilaporkan dalam LKPJ. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mencakup kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, kita koordinasi dengan instansi vertikal daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berpedoman pada berbagai peraturan teknis sesuai dengan
materi yang dilaporkan. Untuk itu, DPRD harus mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, dalam mengevaluasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, setiap materi LKPJ diteliti bagian per bagian, agar hal-hal yang tidak wajar dapat diberikan pendapat yang wajar dan dapat diberikan apresiasi, dan yang wajar dapat diberikan apresiasi. Rekomendasi LKPJ tahun anggaran sebelumnya juga dapat menjadi catatan DPRD memberikan rekomendasi tahun anggaran ini, bahwa ada rekomendasi yang tidak dilaksanakan di tahun sebelumnya dapat dibunyikan lagi di rekomendasi tahun berjalan. Berdasarkan data yang disajikan dalam LKPJ, DPRD melakukan analisis atau telaahan dengan menggunakan hasil survei kepada kelompok sasaran, LAKIP, maupun sumber data lainnya. DPRD memudahkan menarik kesimpulan atas kinerja kepala daerah dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RKA SKPD. Untuk itu, sesuai dengan uraian sebelumnya, DPRD dapat menentukan besaran target yang harus dipenuhi untuk menetapkan apakah kinerja dalam pelaksanaan program atau kegiatan dapat dikatakan baik, cukup, atau kurang. Misalnya, apabila target kinerja dapat dipenuhi paling rendah 80%, maka kinerja dikatakan baik. Apabila target kinerja yang dipenuhi antara 60% hingga 80%, maka kinerja dikatakan cukup. Sedangkan apabila target kinerja yang dipenuhi di bawah 60%, maka kinerja dikatakan buruk. Dalam kasus di mana kinerja mendapatkan kategori buruk, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebabnya, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi DPRD, kepala daerah, yang kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinan yang bisa terjadi diantaranya yang pertama, anggaran yang tersedia memang kurang dari yang seharusnya dibutuhkan untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Kedua, pelaksanaan program atau kegiatan kurang cakap atau kurang mampu untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Ketiga, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut masih kurang memadai, atau pelaksanaan program atau kegiatan terganggu oleh faktor-faktor berada di luar kendali pelaksana program kegiatan seperti bencana alam, bencana sosial, dan sebagainya. Jadi fokus perhatian dalam evaluasi LKPJ secara teknis, operasional, telaah, dan evaluasi diarahkan pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap capaian tujuan kebijakan. Hal ini penting dilakukan mengingat tercapainya tujuan kebijakan akan menentukan tidaknya pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Mekanisme telaah kritis dan penilaian dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja aktual dengan target kinerja yang ditetapkan. Sementara bagaimana pengaruh hasil pelaksanaan program kegiatan terhadap tujuan kebijakan dapat diukur dari indikator tujuan kebijakan. Pada dasarnya, penilaian terhadap LKPJ yang dilakukan oleh DPRD adalah penilaian terhadap beberapa hal yang sebagai berikut. Pertama, penilaian terhadap kinerja program
atau kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan umum APBD pada tahun N-1 atau tahun sebelumnya. Kedua, penilaian terhadap kinerja melalui capaian kinerja kebijakan yang disajikan dalam bentuk LKPJ. Ketiga, penilaian terhadap kinerja keuangan daerah, khususnya pendapatan daerah dan serapan belanja daerah. Selanjutnya, penilaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, penilaian penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dan yang akan diberikan. Selanjutnya, penilaian penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengenai pemerintahan daerah merupakan konsep yang lebih luas, mengacu pada seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Ini mencakup semua aspek pemerintahan, mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan. Pemerintahan daerah melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah daerah eksekutif, DPRD legislatif, serta masyarakat. Pemerintahan daerah merujuk pada sistem pengelolaan pemerintahan yang diterapkan di tingkat daerah, mencakup politik, hukum, dan administrasi yang berlangsung di bawah otoritas lokal. Hal ini merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang lebih spesifik, merujuk pada lembaga eksekutif di tingkat daerah, yaitu kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, beserta perangkat daerahnya. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemerintah daerah merupakan lembaga pemerintahan di wilayah tertentu dan bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan dan layanan publik. Pemerintah daerah dapat berada pada provinsi dan lingkupnya serta lingkup kabupaten. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ada yang disebut dengan desentralisasi, di mana itu merupakan konsep dalam pemerintahan yang mengacu pada pembagian wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana singkatnya desentralisasi berarti memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah-daerah untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahannya sendiri, di mana tujuan utama dari desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada daerah. Diharapkan pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian, desentralisasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Desentralisasi diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, konsep dekonsentrasi. Itu merupakan konsep dalam pemerintahan yang merujuk pada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tertentu, seperti gubernur sebagai wakil pemerintah pusat daerah atau instansi vertikal yang berada di wilayah tersebut. Sederhananya, jika desentralisasi memberikan otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya, dekonsentrasi ini lebih fokus pada pembagian tugas dari pemerintah pusat ke unit-unit pelaksana teknis daerah. Dengan adanya dekonsentrasi, pemerintah pusat lebih banyak melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Pelayanan publik dapat lebih menjadi
lebih cepat dan efisien karena keputusan yang diambil di tingkat daerah. Dekonsentrasi ini dapat memperkuat koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya tugas pembantuan. Tugas pembantuan ini adalah suatu mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana pemerintah tingkat yang lebih tinggi, misalkan provinsi, pusat, atau kabupaten dan kota menugaskan pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Tugas ini bisa berupa pelaksanaan sebagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah yang menugaskannya. Tujuan dari tugas pembantuan yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan pelaksanaan tugas pemerintahan dapat lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Tugas pembantuan juga mendorong koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah. Tugas pembantuan memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi di daerah. Selanjutnya, asas otonomi. Asas otonomi ini merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di negara-negara yang menganut sistem desentralisasi, di mana asas ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam batas-batas kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian ada yang disebut dengan asas devolution, di mana merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari desentralisasi. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, namun devolution ini lebih menekankan pada proses pelimpahan kewenangan yang signifikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kemudian ada yang disebut dengan asas penugasan, di mana penugasan dalam konteks pemerintahan merujuk pada pemberian tugas oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi kepada tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadi penugasan ini dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tugas pembantuan, tugas khusus, atau tugas tambahan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kewenangan baik pada urusan pemerintahan di pusat ataupun urusan pemerintahan di daerah. Kewenangan dalam konteks pemerintahan merujuk pada hak dan wewenang untuk membuat keputusan dan melaksanakan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara urusan pemerintahan yang mengacu pada bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi seperti contohnya di Indonesia, kewenangan dan urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pembagian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pembagian ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara garis besar, pembagian kewenangan ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, urusan pemerintahan eksklusif pusat, di mana urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Misalnya, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal, serta agama. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dapat diatur baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, misalnya seperti pendidikan, kesehatan, kerjaan umum, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, misalkan masalah perizinan, pelayanan dasar, dan pembangunan daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan pada beberapa prinsip, antara lain
prinsip subsidiaritas, yaitu di mana prinsip ini menyatakan bahwa urusan pemerintahan harus diselesaikan sedekat mungkin dengan masyarakat yang bersangkutan. Kedua, asas efisiensi dan efektivitas, di mana pembagian kewenangan harus bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, asas akuntabilitas, di mana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di mana tugas pemerintahan umum ini merupakan bagian dari tugas pemerintahan yang lebih spesifik, yakni mengacu pada tugas-tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum yang meliputi administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik. Tugas umum pemerintahan merupakan yang dilakukan pemerintahan di semua tingkatan, mencakup stabilitas, kesejahteraan umum, dan kesejahteraan masyarakat seperti administrasi umum. Tugas pemerintahan umum juga merupakan tugas yang bersifat administrasi dasar dan rutinitas seperti pelaporan, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan pada kebijakan dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup urusan yang sifatnya lebih administratif dan operasional, seperti penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal atau pelaksanaan program nasional di daerah. Tugas pemerintahan umum juga lebih fokus pada aspek teknis penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tugas umum pemerintahan mencakup untuk seluruh aspek kehidupan masyarakat. Cukup sekian Cukup sekian presentasi mengenai materi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.